Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau konsultasi tentang terawangan. Halo, assalamualaikum. Ini suaranya kecil banget ini. Halo. Halo. Ya, halo ya. Ya, gimana Mas? Ini dengan siapa Mas? Halo, Be. Ya, halo. Ini dengan siapa Mas? Dengan Agus, Be. Ya, mau konsultasi gimana? Ya, bisa minta tolong nggak, Be? Enggak, maksudnya Mas yang dikonsultasikan tuh yang gimana gitu loh. Ya, minta ini maksud saya ya dicek coba di badan sini apa ada benar jagaan macan kodam 2 gitu loh. Ini Masnya tinggal di mana ini? Di Lampung Tengah, Mas. Oh, ya itu kalau kayak kita apa maksudnya ngecek yang gimana ini? Ya, minta liatin di terowongan badan saya gitu loh, Mas. Wah, itu Apa kalau aja yang ada isi. kok merasa ada isinya itu dulu pernah isian badan atau isi gimana? Yang isi juga dari Jawa, dari pasien juga. Itu kodam macan, batu kapsul. Banyak lah, Mas. Apa benar masuk nggak di badan saya, maksud saya gitu loh. Itu setiap Nah, yang satu, ya. setiap pengisian tuh kena mahar berapa? Maharnya cuma 150. Berapa kali sampai pengisian kodam-kodam itu? Cuma sekali kalau kodam macan itu. Dari Palembang itu. Yang kodam-kodam yang lainnya? Yang lainnya nggak ada, cuma satu itu aja. Yang satunya emang jagaan saya, katanya udah nyatu ke badan saya. Sebelumnya kan belum nyatu katanya. Nah, ini udah nyatu katanya. Oh gitu. Ya. Jadi kayak kita untuk Mas Agus ya ini ya. Kita Ya. kalau untuk terawangan kita nggak bisa Mas. Itu. Soalnya kan terawangan itu kan juga bagi saya itu kan ilmu kebohongan. Jadi dalam arti terawangan itu kan hanya ilmu kepastian saja. Itu kan hanya prediksi dari sang penerawang saja. Gitu loh. Dalam arti juga itu kan hanya imajinasi dari sang penerawang. Itu. Ya. Jadi yang kita gunakan tuh otentik real yang ada yang seperti yang di video-video itu, gitu loh. Itu. Jadi kalau tapi Be, saya emang ngerasain bener emang ada. Lah ya itu kan kita tidak berani untuk apa mengutarakan atau bilang, oh ini ada kodamnya apa, macan atau apa itu kan kita nggak berani soalnya kan kita belum ngecek langsung gitu loh. Jadi nanti kalau saya mengatakan oh ini ada kodamnya macan, nanti dicek nggak ada kodamnya macan, mah kodam yang lain kan intinya kan dalam arti kan pembohongan dalam publik gitu loh. Oh iya. Jadi kita real yang ada, otentik yang ada menggunakan itu yang kayak di video-video itu. Jadi kita realnya seperti itu. Ya jadi dalam arti kalau orang itu ada kodamnya atau diikuti kodam itu kan ada biasanya itu ada hal tiga yang dirasakan. Itu satu, sering mencium bau-bau wangian. Kedua, itu sering melihat bayangan kelebatan. Terus ketiga, itu sering mimpi kenyataan. Di dalam mimpi itu pergi ke suatu tempat, nanti di dunia nyata itu melihat tempat tersebut seperti dalam mimpi gitu loh. Itu biasanya kalau orang diikuti kodam seperti itu. Jadi kalau saya ngisi kodam itu, Mas, belum pernah mimpi-mimpi, paling keinget bayangan macan aja gitu di mata saya. Ini saya amalan itu disuruh itu saya itu. Ya itu gini Mas, itu kan kayak Mas Agus kan juga mungkin sudah menyimak postingan-postingan yang dari kita, mungkin dari grup, mungkin dari beranda saya. Itu kan kayak kita kan juga jarang sekali posting scan atau terawangan, dan juga jarang sekali dan tidak pernah sama sekali posting itu apa pengisian kodam jarak jauh. Kita hanya bisanya mengaktifkan, menyelaraskan atau memunculkan jika seseorang itu ada kodamnya. Jadi kita tidak posting pengisian kodam jarak jauh itu enggak ada. Soalnya kan itu pengisian kodam jarak jauh itu di dalam dunia spiritual, keilmuan orang pakem orang Jawa itu kan tidak ada pengisian kodam jarak jauh gitu loh. Jadi kayak Masnya tinggal di Sumatera, kita di Jawa, itu kan satu rumpun keilmuannya itu. Jadi pondasi dasar itu nggak ada. Itu pakem orang Jawa itu
mengisi kodam jarak jauh itu nggak ada. Itu kalau mengisi kodam itu yang tepat itu satu, itu biasanya itu harus diimbangi dengan ritual puasa. Selama puasa itu mengamalkan bacaan mantra kodam tersebut. Nah, setiap mantra itu kan setiap daerah itu kan masing-masing gitu. Ya. Jadi dalam arti biasanya itu yang paling cepat itu untuk pengisian kodam itu puasanya itu biasanya puasa mutih itu selama 3 hari itu paling cepat gitu. Tapi kalau pengisian kodam secara higienis itu nanti biasanya yang diterima endingnya biasanya energi-energi kurang bagus, dalam arti istilahnya energi-energi negatif itu biasanya setelah pengisian itu nanti emosi yang tidak disadari sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab, itu satu. Terus kedua itu kecemasan, terus yang lainnya itu seperti itu emosi yang tidak disadari sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Itu kalau sudah berkeluarga, punya pasangan, sering cekcok itu. Terus kalau yang belum berkeluarga itu biasanya itu akan menjadi penghalang penghambat perjodohan, sulit menemukan pasangan cinta. Itu biasanya seperti itu. Nah, itu kalau sampai sendiri itu setelah pengisian itu sampai jangan sampai rasakan apa itu mungkin ya emosi yang tidak disadari enggak, sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab enggak. Terus sampai itu posisi sekarang sudah berkeluarga atau enggak. Nah, itu kalau belum berkeluarga sampai itu untuk mendekati wanita sulit, biasanya selalu putus di tengah jalan. Kalau sudah berkeluarga itu sampean sering cekcok dengan istri gitu. Tuh. Ya itu saya ngerasain Mas. Itu saya yakin kalau sampai itu juga Mas Agus itu kalau itu apa namanya tidur malam itu ya itu sering Ya. itu kalau pikiran itu belum kemana-mana, belum halusinasi, intinya itu sampai belum tidur, jadi tidur sampai ini terbawa dalam halusinasi, pikiran kemana-mana itu. Terus itu juga kalau sampai setelah pengisian itu jauh dari ibadah juga, kalau sholat itu sering lupa rokaat gitu loh. Itu terus kalau sampean itu saya yakin juga kalau sampean itu kalau naik kendaraan bermotor ngeblank pikiran, nggak kemana-mana, kemana-mana, tidak fokus gitu loh. Itu. Kok sampai bisa tahu Mas? Iya, wong sampean sendiri aja itu kalau pagi hari ya, pagi hari sampean tuh mau gosok gigi atau ke kamar mandi itu selalu mau muntah-muntah nggak bisa itu, cuma uek-uek aja. Iya. Itu kenapa Mas? Ya ini yang saya rasakan cuma anak ada energinya yang kurang bagus di badan sampean. Soalnya dari dampak pengisian itu kan yang diisi jarak jauh. Itu kan hanya memasukkan energi yang dari liar-liar itu. Dalam arti boleh dikatakan kayak jin-jin liar itu. Sebetulnya kan kodam itu kan juga jin itu Mas itu. Tapi kan gimana cara mendapatkan itu, kalau yang betul yang tepat itu kalau kayak kodam itu apa yang tak katakan tadi itu harus melalui ritual puasa. Itu biasanya kalau nggak puasa itu nanti itu istilahnya tidak manjing gitu loh. Itu sampai Lampungnya mana? Lampung Tengah Mas. Itu kita juga ada anak didik dari daerah Gedong Air itu ada, terus Lampung Tanjung Karang itu ada, itu anak didik kita di sana juga ada. Banyak Mas saya ngisi jarak jauh itu dari Jawa mana itu saya ngisi ini udah ke dalam juga, emang udah ngerasain juga sih saya. Itu kalau sampai ibaratnya pernah isian kodam jarak jauh itu dengan mahar sekian itu sampai itu kena tipu. Tipu gimana maksudnya? Ya itu kena tipu, intinya kan saya sudah mengatakan tadi pengisian kodam jarak jauh itu kan nggak ada Mas gitu. Gitu. Nanti cuma yang didapat energi-energi negatif gitu. Itu kalau apa aja yang Mas lihat dari saya itu? Ya itu cuma yang apa yang saya katakan tadi itu sampai itu
selama pengisian itu selalu emosi yang tidak disadari. Sepatah dua patah kata, gampang marah-marah tanpa sebab. Itu kalau sampai sudah berkeluarga belum? Udah Mas. Nah itu kan sampai sering cekcok dengan istri itu. Terus yang lainnya itu kalau sampai kalau malam tidur selalu kecemasan, pikirannya itu ke Aceh, ke Surabaya, ke Jakarta baru bisa tidur. Jadi tidur sampai terbawa dalam halusinasi dulu, pikiran kemana-mana. Tuh, terus kalau sampai jauh dari ibadah, sholat itu kadang sering lupa rakaat gitu loh. Terus naik kendaraan bermotor sampai ngeblank, pikiran nggak fokus. Terus ke kamar mandi mau gosok gigi atau apa itu selalu mau muntah-muntah, nggak bisa itu. Emang iya. Nah itu kok Mas kata sampai nggak bisa tidur, ilusi itu apa Mas? Ya itu kan dampak dari kecemasan, gangguan itu. Jadi dalam arti kayak energi-energi itu yang masuk ke dalam tubuh itu kan mempengaruhi mindset, pola otak kecil itu, motorik otak kecil itu dikendalikan itu loh. Itu seperti itu. Terus ada yang mau ditanyakan lagi enggak? Maksudnya nggak terkendalikan itu dari sejenis apanya tuh Mas? Ya itu kan dampak dari sampai pengisian itu. Tapi emang ada kan Mas ya? Ya ada dan tidaknya itu saya tidak berani mengatakan oh ini kodam harimau atau kodam apa, kita kan nggak berani Mas. Soalnya kan Iya. intinya kan kita kalau ngecek itu kan real yang ada. Soalnya kan goib itu kan tidak bisa dijelaskan gitu loh. Jadi kalau sudah mengalami itu baru bisa menjelaskan. Dicek ya ini kodamnya ini ya itu baru bisa ngomong seperti itu. Kalau belum ngecek itu itu kita tidak berani Mas. Tuh. Sampai dari mana Mas? Saya dari Jogja. Jogja Mas ya? Iya. Itu kan sampai Lampung itu kan juga itu keilmuan itu kan satu rumpun sama Jawa itu. Jadi mesti sama itu loh. Maksudnya sama gimana tuh? Ya itu kan semua ilmu itu kan sama itu. Itu jadi dalam arti kan satu rumpun itu kan sama dalam itu, tapi kan ilmu itu kan macam-macam. Jadi dalam arti pedoman dasarnya itu loh. Pedoman dasarnya itu kan mesti sama. Kan nggak ada pengisian kodam jarak jauh itu. Tuh, terus itu juga seseorang itu kalau dia itu ingin menjadi paranormal atau spiritual itu kan harus melampaui fase-fase yang sudah menjadi aturan atau yang ditentukan sebagai paranormal atau praktisi. Jadi dalam arti satu, usianya itu sudah matang. Jadi dalam arti seseorang itu menurunkan suatu keilmuan itu entah ngisi atau menurunkan keilmuan itu, orang itu usianya sudah matang. Sudah matang itu sudah melampaui masa keemasan. Orang itu harus usianya itu 40 tahun ke atas. Tuh, kalau spiritual itu seperti itu. Terus itu juga nanti ada yang harus dijalankan juga itu. Jadi spiritual itu intinya kalau paranormal itu ya kalau orang Jawa pakemnya itu kalau seseorang itu sudah pernah menikahkan anaknya, nah itu sudah dianggap sah, baru intinya itu kayak ijazah gitu. Tapi kalau orang tersebut itu masih di bawah 40 tahun, itu kan belum intinya kan belum dalam arti untuk syarat-syarat menjadi praktisi atau paranormal itu kan belum lengkap gitu. Lengkapnya itu seseorang itu kalau menurunkan suatu keilmuan apa dia menjadi praktisi atau penyembuh atau gimana dalam istilahnya kayak dukun lah atau apa itu kan harus itu usianya itu sudah matang. Satu, di atas 40 tahun. Tuh, itu kan 40 tahun itu kan masa keemasan. Itu sudah melampaui itu. Terus yang kedua itu sudah pernah menikahkan anaknya. Nek cara wong Jawa iki wis tau mantu, itu baru dianggap sah sebagai paranormal atau dia berdiri untuk menjadi paranormal. Carane madeg paranormal itu sah gitu loh.
kan seperti itu. Iya. Tapi kalau seseorang itu kan belum melampaui itu, ya itu sama saja bohong. Soalnya kan apa, ilmu-ilmu di media itu kan banyak sekali tipu muslihat gitu loh. Jadi kayak sampean juga sering di grup-grup itu kalau diperhatikan orang usianya itu masih muda, masih belia, sudah pengisian itu, pengisian ini itu. Nah, itu kan seperti itu. Soalnya kan apa, ilmu-ilmu yang di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Yang dijadikan pedoman utama itu yang membimbing secara langsung. Itu seumpama kayak Mas Agus ingin menjadi master atau guru besar itu aja bisa itu. Jadi dalam arti kalau Mas Agus searching di Google itu ya, kata-kata itu, kalimat atau terus nanti disusun menjadi ilmu A, ilmu B, nah itu nanti diposting, terus menjadi buku, diposting, itu menjadi buku, diposting itu, terus nanti ada orang yang mahirin buku itu, ilmu A, ilmu B, ya itu nanti sampai bisa disebut master atau guru besar gitu. Untuk menciptakan seperti itu kan mudah, Mas. Jadi dalam arti kebanyakan kan itu tidak ada pakemnya gitu loh. Iya. Gitu loh. Nah, kalau sampai ingin jadi guru besar, sampai searching di Google itu tentang ilmu A, ilmu B, sampai menyusun kata, menyusun kalimat, nanti dijilid menjadi buku, nah, nanti sampai posting di grup, nah, nanti jadi ilmu A atau ilmu B, orang lain manggil sampean master atau guru besar, itu bisa itu. Jadi apa yang tak katakan tadi, ilmu-ilmu yang di internet itu kan hanya sebatas tambahan saja, jangan sampai dijadikan pedoman dasar. Iya. Ini Mas, sebenarnya Mas. Ya. Sampai bisa nggak ngerasain diri saya untuk masa depannya, bisa nggak ngeliatin Mas? Mana gitu? Itu kita nggak bisa, Mas. Itu kan seperti itu kan, semua itu nanti kan yang Maha Kuasa itu seperti itu kan menyalahi kodrat. Gitu loh. Jadi dalam arti apa, menyalahi kodrat itu kan itu udah kewenangan yang Maha Kuasa. Satu ya. Itu. Ya. Jadi dalam arti itu kan masa depan, rezeki. Itu kan intinya kan yang Maha Kuasa itu kan sayang dan cinta kepada makhluknya semuanya. Dalam arti apa? Yang Maha Kuasa itu tidak akan merubah sikap, perilaku atau nasib seseorang kecuali orang itu sendiri yang merubah dengan sendirinya, baik spiritual maupun komersial. Paham nggak? Paham nggak sampean? Halo. Udah Mas ya? Ya oke. Okay. Makasih Mas sudah nanya Mas. Ya oke. Jadi itu tolong ini diingat lagi, yang Maha Kuasa itu tidak merubah nasib atau perilaku seseorang kalau orang itu sendiri yang merubah dengan sendirinya, baik spiritual maupun komersial gitu loh. Itu diingat-ingat. Ya untuk sementara gitu ya. Assalamualaikum. Ya Mas, makasih Mas ya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah yang konsultasi tentang masalah goib, ilmu goib atau kodam jarak jauh atau pengisian atau gimana itu. Ya itu semua kita kembalikan lagi. Atur kata saya sedikit logo, kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.